warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Di antaranya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan saya mengadakan pertemuan ini. Jadi, ibu-ibu sekalian, saya berdiri di sini bukan berarti saya yang paling pintar atau saya yang lebih tahu, tidak. Tapi di sini kita hanya sharing gitu ya Bu, tukar-tukar pikiran, saling berbagi sedikit ilmu. Bukan berarti saya yang paling tahu, saya yang paling pintar, enggak. Kita sama-sama belajar. Jadi tujuan saya yang pertama yaitu ini adalah tugas saya dalam modul 1.4 dalam pendidikan saya di program calon guru penggerak angkatan 7 Labuan Batu yang harus saya buktikan dengan aksi nyatanya seperti ini. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kalau ada guru itu ibaratnya sebagai petani. Kita tenaga pendidik ini sebagai petani. Kemudian sekolah itu ibarat lahan atau tanah. Dan muridnya ibarat benih. Benih ya Bu? Tahu benih kan Bu? Iya. Benih itu kalau kita tanam, kita biarkan saja, benih itu akan tumbuh atau enggak Bu? Nah, kita masuk ke penerapan budaya positif. Ini Bu, ada 7 poin. 7 poin ini kami mempelajarinya dalam pendidikan guru penggerak selama 2 minggu. Tapi di sini kita yaitu perubahan paradigma belajar. Pilot pembelajaran yang berpihak pada siswa dengan sistem Amongnya yang memposisikan guru sebagai fasilitator bagi murid, sehingga murid dapat berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak, dengan memandang bahwa setiap anak itu memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk mengembangkan potensinya dan berkembang sesuai kodratnya. Jadi ini budaya positif ya, ini yang mau kita terapkan ya Bu. Budaya positif itu apa? Budaya positif itu yang bagaimana? Apakah di sekolah kita sudah kita terapkan? Sudah, sebenarnya kita sudah menerapkan budaya positif, cuma kita nggak tahu gitu kan. Sudah selalu kita lakukan. Di sini budaya positif yaitu menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Ini tadi yang bekerja sama ya Bu, antara sesama guru. Kemudian saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik bagi warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Ini budaya positif ini seperti pembiasaan-pembiasaan baik yang sudah kita lakukan. Contohnya apa? Contohnya sebelum kita masuk kita sudah bariskan anak-anak di depan kan Bu? Ya, itu udah sapa, salam, sopan dan santun. Itu bisa kita buat dengan menyambut anak di depan gerbang. Ya, di depan gerbang. Jadi si anak tadi itu lebih senang dia. Kenapa? Karena ketika dia datang dia disambut. Hatinya senang mau belajar. Itu penerapan 3S Bu. Mudah-mudahan kita bisa continue dengan pembiasaan-pembiasaan baik untuk kita terapkan di sekolah yang kita cintai ini. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif ini menurut Ibu disiplin itu apa? Iya, bisa tepat waktu. Apa lagi Bu? Ajaran Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, murid yang merdeka syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin di sini yang dimaksud yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi. Ibu, kepala di dalam kepala itu sebuah yang paling berharga. Nah, sudah Bu, saya datang ingin membuka kepala Ibu. Kira-kira Ibu membuka atau menutup?
Kira-kira ibu buka nggak? Ini saya ini. Dan Bu Hasna, saya kasih uang 50 juta. Mau nggak om buka? Sebenarnya ini yang mengontrol diri. Kalau si anak tadi karena takut, makanya dibukanya. Berarti dia itu mengontrol, yang mengontrol bukan dia sendiri kan? Kitanya yang memaksa. Ibaratnya seperti itu. Jadi anak itu seharusnya mengontrol dirinya sendiri, bukan kita paksa. Dekati perilaku manusia. Menurut Ian Egosen dalam buku Restu Turing School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk mendapatkan bersifat internal dari dalam diri sendiri. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Yang pertama, ini kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya sekarang. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Setelah kebutuhan saya suka ini Bu, posisi kontrol restitusi. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi. Ini yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Jadi ini ada videonya. Coba kita lihat video sama-sama Ibu, karena kalau dia tulisan kita kurang ngerti. Ada 5 posisi kontrol. Kira-kira nanti Ibu di posisi yang mana nanti? Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Terlambat lagi, nak. Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ketemu bapak kepala sekolah, nak. Bisa, Bu. Sekolah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal. Ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Bu, video yang tadi tentang posisi kontrol seorang guru. Kira-kira menurut Ibu yang mana yang paling ideal? Posisi mana? Iya, posisi manajer ya Bu? Iya. Lanjut untuk yang keenam Bu. Yang keenam yaitu keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas ini Bu. Seperti keyakinan kelas ini dibuat bersama anak-anak. Yang ketiga, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, lingkungan kelas kita. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan terakhir, membuat itu caranya seperti ini kelasnya. Begini nanti caranya Bu di kelas, Ibu buat. Nanti setelah ditulis kita tempel. Boleh Ibu tempel di sini sudah selesai. Baru setelah nanti ditempel di sini, kita cari mana yang kita sepakati untuk menjadi keyakinan kelas. Agar anak-anak bisa menghargai dirinya, bisa lebih bertanggung jawab ya. Nah, seperti itu sudah selesai Bu. Dan sudah selesai, coba tempel di sini. Oke. Ya. Nah, udah tempel. Tapi mana yang mau kita buat kayak? Kalau saya bilang malam tidak bertepuk, ya oke bisa? Bisa. Oke. Pagi, siang, malam. Berarti konsentrasi. Tepuk tangan untuk Ibu semuanya. Ada satu lagi biar supaya tidak bosan ya Bu. Kalau saya bilang ini ada lagunya, mau saya ajarin Ibu? Oh ya, ini ya. Sama-sama ya Bu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri,
segitiga restitusi. Ciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Pokoknya kita panggil anak, kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan dulu kita vonis dia bersalah, kita kayak kesiangan. Nah, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Jadi kenapa kamu tidak pasang alarm? Saya lupa Bu, kelupaan saya pasang alarmnya. Jadi saya tidak ada yang membangunkan. Kemudian kita tanyakan tadi keyakinan ya Bu, sudah kita buat keyakinan kelas. Kamu tahu ingat nggak dengan keyakinan kelas? Caranya seperti itu. Keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Contohnya apa? Karena dia datangnya terlambat. Oh iya Bu, keyakinan kelas tidak datang tepat waktu. Berarti kamu sudah melanggar keyakinan. Jadi bagaimana caranya kamu supaya tidak terlambat lagi? Kita tidak boleh memarahinya. Kita tidak boleh menyalahkan. Kita bilang seperti ini. Semua orang itu pasti punya kesalahan. Ibu juga pernah datang terlambat. Jadi si anak tadi nggak merasa dirinya bersalah kan? Ibu juga pernah datang terlambat. Yang lain juga pernah datang terlambat. Tetapi kita harus mencari solusinya. Gimana supaya dia tidak datang terlambat? Apa cara kamu supaya tidak terlambat? Gitu kita tanya. Seperti itu. Oh Bu, iya saya nanti buat alarm lah Bu, nanti malam saya cepat tidur supaya saya tidak terlambat. Kemudian ada nggak orang yang bisa membantu kamu? Dalam posisi manajer tadi ada kan Bu? Siapa yang bisa membantu kamu? Oh kakak saya Bu, nanti membangunkan saya. Siapa lagi? Ibu saya Bu. Oh iya ya. Jadi mulai kapan kamu bisa melakukannya supaya tidak terlambat? Seperti itu kita tanya. Mulai besok Bu, saya akan pasang alarm. Jadi si anak tadi senang. Setelah itu itulah namanya segitiga restitusi. Alhamdulillah sudah selesai. Ada 7 poin tadi sudah saya jelaskan, tapi hanya singkat. Nanti kalau lebih jelasnya kita di pertemuan kedua kita ya Bu, di akhir bulan untuk membahas ini. Mana tahu ada salah saya tadi, salah pengucapan, maklumlah Ibu. Kita sebenarnya bukan saya mengajar, tidak. Saya sharing dengan ibu-ibu, berbagi ilmu. Saya ingin berbagi ilmu Bu. Apa yang saya dapat akan saya bagi sama Ibu. Seperti yang di awal saya bilang, walaupun sedikit saya ingin berbagi ilmu supaya tidak saya aja yang tahu. Oh begini budaya positif. Oh begini keyakinan kelas. Oh begini rupanya posisi kontrol saya. Cuman karena waktu tidak memungkinkan lagi, nggak kita bisa bahas panjang-panjang. Demikian saja saya sudahi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita terapkan ya Bu ya. Kita laksanakan di kelas kita masing-masing. Semoga SD 28 Milalui semakin maju, meningkatkan mutu pendidikan seperti kata Bu Kepala, dan meningkatkan kompetensi kita. Jadi kita lebih tahu bagaimana sebenarnya mengajar ya. Baik, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.